Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Riris Juliati Pradana, salah satu pengampu di SLB Negeri 1 Ngawi pada kelas autis. Untuk kesempatan kali ini saya ingin menceritakan terkait inovasi yang mengangkat tema pendidikan inklusif dan terapi alternatif bagi anak berkebutuhan khusus. Judul inovasinya adalah Pelangi Ceria Play Lab, laboratorium sensori kreatif untuk anak autis yang merupakan ruang belajar eksperimental yang menggabungkan terapi, sensori, dan ekspresi kreatif melalui pendekatan bermain. Latar belakangnya adalah siswa autis memerlukan pendekatan pendidikan dan terapi yang tidak hanya terstruktur, tetapi juga fleksibel serta ramah anak. Pendekatan yang umum digunakan di banyak lembaga pendidikan masih bersifat satu arah, kaku dan kurang mempertimbangkan aspek sensori maupun minat anak secara individual. Layanan terapi profesional yang tersedia kerap berbiaya tinggi dan kurang terintegrasi dengan kegiatan pendidikan pembelajaran harian. Tujuan dan manfaatnya adalah menciptakan ruang aman, nyaman, dan interaktif bagi anak autis untuk belajar dan berkembang secara sensori dan sosial. Manfaatnya, anak lebih mampu mengatur emosi dan fokus, orang tua lebih terlibat dalam proses belajar, guru memiliki media belajar alternatif yang kreatif dan inklusif. Sasarannya adalah anak usia 3-10 tahun dengan diagnosa spektrum autisme, khususnya mereka yang memiliki tantangan dalam regulasi sensori dan interaksi sosial. Selain itu, guru pendidikan khusus, terapi okupasi, dan orang tua yang menjadi bagian dari sasaran karena keterlibatan mereka dalam mendampingi anak sangatlah penting. Mekanisme organisasinya terdiri dari tim inovasi, terapis okupasi, guru PLB, psikolog anak, relawan seni edukatif. Langkah kerjanya: 1. Asesmen kebutuhan anak. 2. Perancangan program individual. 3. Pelaksanaan sesi play lab. 4. Monitoring dan evaluasi hasil perkembangan anak setiap bulan. Aspek yang dikembangkan adalah sensorik, kreativitas, motorik, komunikasi, dan sosial. Pencapaian dan kendalanya: indikator keberhasilan, anak lebih tenang dan fokus dalam saat sesi. Komunikasi meningkat, orang tua aktif berpartisipasi. Kendalanya: terbatasnya alat bantu sensorik, kurangnya SDM terlatih. Solusinya: gunakan bahan alat lokal untuk alat DIY. Adakan pelatihan guru dan relawan secara periodik. Kerjasama dengan pemangku kepentingannya sangatlah penting, antara lain dengan Yayasan Autisme Indonesia, Dinas Pendidikan Kota, Fakultas Psikologi Universitas, komunitas relawan seni. Sangat memungkinkan kolaborasi ini dalam pelaksanaan program secara berkelanjutan dan inklusif. Deskripsi inovasinya adalah ruang edukatif dan terapeutik berbasis sensori kreatif, dirancang untuk mendukung regulasi emosi, sensorik, motorik, kemampuan keterampilan sosial anak autis. Terdapat 3 zona, yaitu zona sensori, zona kreatif, zona sosial, dan komunikasi. Pendekatannya melalui child-led learning, therapeutic, play-based, jadwal visual, dan rutinitas periodik. Keunggulannya, terapi pendidikan seni satu ruang, adaptif di ruang sempit dan bahan lokal, kolaboratif dengan guru dan orang tua, replikatif untuk sekolah, rumah, komunitas. Dampak pada anak autis pada inovasi Pelangi Ceria adalah regulasi emosi dan sensori meningkat, motorik dan kognitif lebih berkembang, komunikasi dan interaktif sosial membaik, percaya diri dan kemandirian tumbuh. Dampak pada guru dan orang tua: lebih paham kebutuhan sensori anak, keterampilan fasilitasi inklusif meningkat, kebutuhan guru, anak, orang tua makin positif. Dampak pada lembaga pendidikan: layanan inklusif lebih berkualitas, play lab bisa replikasi sekolah lain, citra sekolah lebih ramah dan inklusif. Dampak sosialnya: jangka panjang, edukasi publik
sosial terkait autisme dan inklusi. Kurangi stigma terhadap anak autis, dorong produk lokal untuk alat PlayLab. Rencana implementasi dan keberlanjutan Pelangi Ceria PlayLab. Tahap implementasinya ada persiapan, susun modul dan SOP, pelatihan guru dan terapisnya, mempersiapkan alat dan ruang. Yang ketiga, uji coba. Yang keempat, pilot 5-10 anak, monitoring dan refleksi mingguan, dokumentasi. Yang kelima, evaluasi dan revisi. Yang keenam, analisis hasil uji, revisi modul, evaluasi. Lalu yang ketujuh, perluasan. Yang kedelapan, terapkan di sekolah atau komunitas, jalin kemitraan, sosialisasi publik. Strategi keberlanjutannya, integrasi ke RPP dan kurikulum inklusi, bentuk tim fasilitator internal dan komunitas praktik, kembangkan Toklit PlayLab-nya, kolaborasi dengan CSR, dan pemantauan berkala dan pelopor dampaknya.